Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk menguatkan kita, melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk hari baru yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau merenungkan firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan menghidupinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini tidak jarang kita memberikan nasihat terhadap satu sama lain. Tidak jarang kita memberikan masukan kepada orang lain ketika kita merasa ada hal yang kurang pas, sehingga perlu diperbaiki. Untuk itu sering kita memberikan nasihat, sering kita memberikan tanggapan, sering kita memberikan masukan berupa kata-kata terhadap orang yang mungkin perlu menerima masukan, perlu menerima nasihat. Tetapi terkadang perkataan yang kita pakai bukanlah justru memperbaiki apa yang harus diperbaiki, tetapi malah membuat sakit hati orang yang menerima masukan ataupun nasihat kita. Untuk itu, berkaitan dengan itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, supaya di dalam memberikan perkataan, memberikan masukan, memberikan nasihat, hendaknya kita menyampaikan seluruhnya dengan lemah lembut. Karena dengan kelemah lembutan, maka kita meredakan kegeraman. Firman Tuhan hari ini merupakan sebuah pengajaran yang diberikan Salomo, supaya kita menjaga kedamaian di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kedamaian dapat dijaga melalui perkataan yang dijaga pula. Karena ketika kita tidak menjaga perkataan kita, ketika kita mengingatkan orang lain atau menasihatkan orang lain dengan perkataan pedas, justru akan dapat mengakibatkan amarah baru bagi mereka. Justru akan terjadi perselisihan di antara kita dengan orang yang kita ingatkan. Dan jelas Bapak dan Ibu, kelemah lembutan merupakan buah dari roh, merupakan bagian dari kasih. Karena kasih itu lemah lembut. Ketika kita benar-benar mengingatkan orang lain, menasihatkan orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki, maka lakukanlah di dalam kasih, di dalam kelemah lembutan. Supaya apa? Supaya apa yang diperbaiki boleh diperbaiki, bukan dengan karena kegeraman, bukan karena perasaan marah, tetapi karena kesadaran yang baik, ketulusan hati untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Untuk itu Bapak dan Ibu, selagi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, marilah perkataan-perkataan kita keluarkan dalam perkataan yang lembut. Bukan untuk menjatuhkan orang, bukan dalam perkataan kotor, bukan perkataan yang kasar, tetapi perkataan yang membangun, sehingga kita sama-sama memperbaiki kehidupan kita untuk semakin baik. Tuhan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima, yang mengingatkan kami di dalam setiap kekurangan di dalam kehidupan kami ini. Kalaupun kami mau mengingatkan antar satu sama lain, kalau kami mau menasihati sesama kami boleh melakukannya di dalam kelemah lembutan, bukan di dalam perkataan yang kasar, yang justru membuat kemarahan bagi sesama kami. Kami memohon ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kelemah lembutan, terlebih ketika kami akan berkata-kata. Bapa di dalam surga, di sepanjang aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang memberikan kepada kami kekuatan dan ketulusan hati, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, ataupun saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhanlah kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang memiliki banyak beban pikiran ataupun permasalahan di dalam kehidupannya, Tuhanlah yang menolong,
Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka, hingga mereka boleh bersuka cita kembali, merasakan setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.